Ini saya perkenalkan, Insinyur Sandi Susanto Leman. Mungkin Selamat bisa malam. menerangkan awalnya podcast. Ayo Man, terangkan Man. Jadi ini saya disuruh menjelaskan bagaimana penggunaan drone bisa untuk pengukuran lahan yang cukup luas. Jadi Yes. pada tahun 2019 saya mendaftar program profesi insinyur. Di sana saya ketemu dengan dosen pembimbing yang baru pulang dari Jerman setelah lulus S3. Nah, sama dia diajarkan menggunakan drone untuk pengukuran lahan. Tapi waktu dosennya ini menggunakan drone, ada problem. Jadi fotonya itu ada highlight dari sungai. Jadi ketika ketemu highlight cahaya di sungai, fotonya ini tidak bisa diproses sama program. Nah, jadi saya di sini membantu untuk sebisa mungkin fotonya ini bisa diproses dengan program. Caranya gimana? Ya, ini semua kembali ke teknik dasar fotografi. Jadi teknik dasar fotografi ini kan ada side light, lalu ada front light, ada top light, down light. Nah, pengimplementasinya dari sana. Jadi kita ambil teori yang paling gampang kan, cahaya yang paling favorit adalah side light. Kenapa side light? Ya, Jadi pantulan dari cahayanya itu nggak terlalu masuk, juga dapat dimensi dari objek yang ditangkap. Nah, ya, sebentar dipotong dulu sebelum kejauhan ya. Itu yang idenya awal ngambil dari cahaya ya satellite dan kawan-kawan itu dari teori mana ya? Oh, saya itu terapkan teori di sana. fisika. Jadi kalau ingat teori waktu zaman sekolah, ketika kita punya gelas air dicemplungin sama pensil, Iya, pensil ini kan bengkok, tapi bukan ya, berarti. ya. Nah, dari sana, dari pantulan cahayanya itu kita bisa ngukur kedalaman sungai. Oh, biasanya ya, dari bias. Nah, jadi pantulan cahayanya Oke. ke dasar sungai, terus pembiasan cahayanya dari permukaan air, itu nanti bisa didapat. Oke. Dari sana ya idenya. Terus lanjut. Nah, lalu dengan sekarang zamannya industri 4.0, drone ini kan terintegrasi dengan satelit, juga ada GPS. Iya. Kalau di Instagram ini kan ada, Gimana? kalau di Instagram ini kan kita ada istilahnya geotagging location. Oh ya, Bener nggak? apa Geotagging location. derajat itu, derajat ya bumi itu lintang berapa, lintang selatan sekian, latitudenya berapa. Ya, itu salah satu hal yang disimpan sama geotagging location. Tapi kasarannya kalau geotagging location ini kita kayak mau ngetik tunjungan plaza, nanti langsung muncul tunjungan plaza, koordinatnya langsung dapat. Ya, Geotagging location ini bisa nyimpen ketinggian, terus arah, juga derajat dari kutub bumi. Ini bisa didapat semua. Ya. Jadi kalau balik ke teori fisika awalnya itu yang air, jadi nanti kita bisa ngukur ketinggian drone yang ngambil, terus penghitungan cahaya yang masuk ke aliran sungai, juga nanti ada kita bisa ngukur dari daratannya ini berapa meter itu ada semua datanya. Oh, sebentar, berarti saya potong lagi ya, sementara biar ada kepanjangan ya. Ini mungkin ada yang pemirsa atau pendengar yang lain mau tanya, ada pertanyaan, maksudnya sebelum lebih jauh lagi gitu. Tidak ada pertanyaan. Enggak ada. Ya sudah, Mantap. silahkan dilanjut. Jadi setelah Ya Man, lanjut Man. ada penjelasan dari GPS itu, nah di drone ini juga ada aplikasi third party yang bisa dibuat untuk program
pengambilan gambar. Jadi kalau biasanya kita ngefoto oke. kali kan cuma satu frame foto kan. Ini jadi bisa direncanakan. Satu frame foto besar ini kita iya. mau ngambil foto. Nah, dari sana kita kan di file foto ini ada tersimpan koordinat bumi, juga ketinggian Iya, iya. ini ngambil. Terus ada juga waktu pengambilan gambar. Nah, Waktu ini maksudnya jamnya. jam. Jadi kalau untuk ngambil fotonya untuk jadi side light, kita kan jamnya paling gampang kan pagi, sekitar jam 6 sampai Iya, jam iya, iya, setengah pagi atau sore gitu ya. ya, atau sore jam setengah 4 atau jam 3 sampai jam setengah 6 itu udah maksimal. Tapi nggak harus golden hour kan? Nggak harus golden hour. Jadi di sini mengesampingkan unsur seni lah. Teknik fotografi. Aja. Oke. Ini sekedar intermezzo aja. Jadi kalau di Photoshop kan biasanya ada merging foto kan. Nah, ini ada Iya, satu software lagi namanya Mensi APS. APS ini singkatannya Aerial Photo Survey. Itu free atau harus berbayar? Ini berbayar. Softwarenya? Oh, berbayar. Oke. Ya. Terus lanjut. Nah, dari softwarenya ini sekian banyak foto ini digabungkan jadi satu. Jadi nanti koordinatnya dibaca. Setelah itu pemrosesannya, finalnya nanti kita tahu kira-kira lahan yang di foto ini berapa meter. Kalau yang bentar. Ini daripada kepanjangan, nanti kita bikin part selanjutnya ya. Kita bikin gantung-gantung biar pemirsa nanti bertanya, nyiap pertanyaan apa, nanti nulis di bawah komennya. Ini yang youtubernya si Andika, pemilik Asrina Variasi ini lagi diam aja, nggak mau ngomong, jadi tak promonya. Jadi ada pertanyaan dibahas, nanti sesi selanjutnya kita lanjut lagi, terus sekalian bahas kalau ada pertanyaan, biar kita nggak kepanjangan gitu takingnya. Jadi nanti ada part 2, part 3 dan seterusnya. Ya, terima kasih buat semuanya. Ya, terima kasih sama itu dong, Insinyur Sandi Susanto Leman teman sebagai pembicara dan Sama-sama. hostnya. Ya, thank you ya men, thank you. Thank you. Oke.